Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dengan pesan pastoral pada hari ini. Kita semua mengharapkan agar pandemi ini segera selesai dan berakhir, tetapi tidak seorang pun tahu kapan berakhirnya. Ya. Nah, pandemi COVID-19 ini akan dan sudah memberikan satu dampak yang besar, terutama dampak kesehatan manusia, dan jutaan orang meninggal melalui serangan pandemi ini, dan tentu juga ada dampak sosial dan juga dampak ekonomi. Sehingga beberapa negara dinyatakan mengalami resesi. Kesulitan ekonomi juga termasuk di negara kita. Nah, kita mengalami dan kita menghadapi situasi seperti ini. Memang kita tidak dapat mengubah apa yang sedang terjadi pada hari ini, tetapi kita dapat mengubah hati kita, mengubah cara kita memandang, mengubah cara kita berpikir. Hari ini saya akan memberitahukan kepada kita semua bagaimana Tuhan mengajarkan kita sebuah kebenaran, bagaimana mengatasi kesulitan yang paling besar sekalipun. Mari kita akan melihat dalam Injil Matius pasal 6, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Silakan masing-masing memeriksa Alkitabnya di rumah. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia sangat mengerti, dia sangat tahu pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang percaya di setiap generasi, bukan hanya pada zaman itu, tapi pada situasi kita pada hari ini. Sehingga dia mengajarkan kepada kita tentang kekhawatiran, dan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Dalam surat Paulus dan Perjanjian Baru kita juga menemukan seperti itu. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak hanya mengajarkan, tidak hanya melarang kita khawatir, jangan kamu khawatir, tetapi Tuhan berikan pada kita satu solusi, satu jalan keluar bagaimana kita menghadapi kekhawatiran. Nah, pesan firman Tuhan hari ini disampaikan justru di tengah-tengah situasi pandemi yang lagi merajalela hari ini. Ya. Tuhan memberikan kepada kita beberapa hal untuk mengatasi kekhawatiran, mengatasi masalah kita, khususnya masalah ekonomi, menghadapi resesi pada hari ini. Kita lihat
Tuhan mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Karena di ayat 27 tadi kita telah membaca, barang siapa yang khawatir, adakah kekhawatiran seseorang itu bisa menambah panjang umur kita? Ya bisa. Jadi kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, tetapi kekhawatiran justru menimbulkan masalah. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan mengajarkan kita agar kita memandang ciptaan yang lain. Tuhan berkata, lihatlah, pandanglah burung-burung di langit. Tidak pernah menanam, tidak pernah membangun lumbung, namun dipelihara oleh Bapa di sorga. Perhatikan itu. Ya. Perhatikan juga bunga di padang. Ya. Tuhan bilang, Salomo dengan segala kemegahan, kemuliaannya, tidak dapat menandingi kemuliaan, kecantikan, keindahan dari salah satu kuntum itu. Tuhan mengatakan memandang ciptaan yang lain. Kalau burung-burung di langit dipelihara, bunga-bunga di padang juga dihiasi dengan kemuliaan, dipelihara oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, apalagi kita, anak-anaknya, orang-orang percaya. Anda lebih berharga, Anda lebih bernilai dibanding dengan burung-burung di langit. Burung pipit. Kita lebih berharga dibandingkan dengan kuntum-kuntum bunga bakung di padang. Kita lebih mulia. Karena kita adalah merupakan, atau manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Ciptaan Allah yang paling besar. Bahkan saya mengatakan manusia adalah merupakan mahkota dari seluruh ciptaan Allah. Jadi kalau ciptaan yang lain, burung-burung dipelihara, bunga di padang juga dihiasi kemuliaan, apalagi kita. Yakinlah itu. Ya, itulah yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan pada kita. Dan yang ketiga adalah mengutamakan yang utama. Apa ini maksud? Ayat 33 tadi memberitahu kepada kita, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan kepada kita. Semua yang dimaksud itu adalah makanan kita, pakaian kita, ya. Segala sesuatu yang bertalian dengan kebutuhan hidup kita. Maka Tuhan mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir dan berkata apa yang akan kumakan, kuminum, dan seterusnya. Semua dicari, dituntut oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu di surga tahu bahwa kita memerlukan itu. Yang ketiga, Tuhan mengajari pada kita satu kebenaran, mengutamakan yang utama. Ya. Makanan, minuman, pakaian, dan semua yang dibutuhkan untuk kehidupan ini adalah merupakan bonus. Bonus setelah kita mengutamakan yang utama. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Yang dimaksud kerajaan Allah dan kebenarannya adalah pertama-tama bicara tentang bagaimana Tuhan sebagai pribadi yang harus kita utamakan, yang harus kita taati firman-Nya, aturan-aturannya, petunjuk-petunjuknya, ya, dalam kerajaan Allah ini harus kita taati. Kita bukannya mengerti hukum-hukum dalam kerajaan Allah, tapi kita mau taat dan kita mau melakukan. Itu yang dimaksud. Dan ketika kita belajar untuk itu, mengutamakan yang utama, Tuhanlah yang utama, prinsip-prinsip kerajaan Allah yang utama, kita mau taatkan firman-Nya, kita hidup dalam kebenaran, maka semua yang kita khawatirkan, yang dikhawatirkan begitu banyak orang, akan Tuhan tambahkan kepada kita. Yakinlah itu. Dan saya ingin menambahkan beberapa hal, menambahkan 3 hal. Ya, ini cuma sekedar tambahan. Setelah kita melakukan 3 hal, artinya kekhawatiran tidak menjawab, tidak menyelesaikan problem kita. Tuhan mengajar kita untuk memandang pada ciptaan yang lain dan mengutamakan yang utama. Saya akan menambahkan 3 hal secara singkat, adalah
berusaha untuk menabung. Berapapun penghasilan Anda, ya, berapapun berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda, gaji kita yang barangkali tidak seberapa, tapi mari kita belajar untuk menabung. Ada bagian-bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dinikmati seluruh keluarga, dikonsumsi, ya, untuk makanan dan seterusnya. Ya. Tapi jangan lupa kita membiasakan diri untuk menabung. Yang kedua adalah jangan memberi barang-barang yang tidak perlu. Ya, manusia itu pada umumnya konsumtif. Ya, kadang-kadang orang membeli sesuatu yang bukan kebutuhan. Ya. Anda harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Kita banyak orang menginginkan sesuatu, padahal itu bukan kebutuhan. Ya, jadi Anda harus belajar mengatur keuangan kita begitu rupa. Ya, berapapun yang Tuhan beri kepada kita, gaji atau penghasilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita yang kedua belajar untuk tidak konsumtif, ya, menabung, lalu kemudian tidak membeli barang-barang yang memang tidak diperlukan. Ya. Dan yang ketiga adalah tetap mempercayai janji Tuhan. Nah, itu yang penting, tetap mempercayai, tetap beriman kepada apa yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan pelihara burung-burung, Tuhan pelihara bunga di padang, Tuhan pasti memelihara kita. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang menyertai kita. Tertulis dalam Alkitab, Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam suka, dalam duka, ketika kehidupan naik atau kehidupan kita lagi turun, ekonomi lagi naik, lagi turun, ya, omset lagi naik, lagi turun, apapun yang terjadi, yakinlah bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Ya, terus bersemangat, jangan pernah menjadi kendor untuk mentaati akan firman-Nya. Tuhan menyertai. Amin. Bapa di sorga, kiranya pesan pastoral pada hari ini akan menginspirasi dan memberikan kekuatan kepada kami, anak-anak-Mu. Kami sungguh disadarkan pada hari ini bahwa kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, tapi justru kekhawatiran menimbulkan satu masalah. Tuhan, tolonglah agar kami belajar pada ciptaan yang lain, pada burung-burung di langit, pada bunga-bunga di padang. Oh Tuhan, ciptaan yang lebih rendah dari kami, namun Tuhan pelihara, Tuhan hiasi dengan kemuliaan begitu rupa, dan kami yakin Tuhan pasti memelihara kami, anak-anak-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh belajar untuk mengutamakan yang utama. Engkau sebagai pribadi, firman-Mu yang menjadi utama dalam hidup kami, dan ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan berjanji semua akan Tuhan tambahkan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami berusaha untuk menabung. Kami bersyukur untuk penghasilan setiap bulan yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur berapapun itu yang Tuhan berikan pada kami, dan kami belajar untuk menabung, menyisihkan. Oh Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kami berusaha untuk menabung. Kami tahu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, kami percaya itu. Tuhan, terima kasih, tolonglah kami agar kami diberikan kemampuan untuk menahan diri, sehingga kami tidak memboroskan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih, kami hanya menggunakan berkat Tuhan yang diberikan kepada kami untuk hal-hal yang kami perlu, dan selebihnya kami tidak mau melakukannya. Dan di atas segalanya kami percaya janji-Mu, janji memelihara, itu pasti terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan pelihara usaha, pekerjaan, kesehatan, seluruh jemaat. Kami percaya Tuhan yang telah menebus adalah Tuhan yang pasti memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.